pembelajaran, baru kegiatan ini kita bagaimana tindak lanjut hasil karya orientasi kemarin, dari kelas 1 sampai rekaman itu, kedua bagaimana tindak lanjutnya, baru tindak lanjut hasil pembelajaran dari mulai bersama fasilitator, bersama instruktur, apa yang bisa ditindaklanjuti dari apa yang didapatkan, baru membuatkan kerangka portofolio. Kita sudah mengarahkan portofolionya, tinggal melengkapi saja tentang posisi diri dan bagaimana pengembangan diri dalam proses coba, lalu kita refleksi proses pengembangan. Oke, baik. Yang pertama, pertanyaannya adalah proses apa yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir? Proses apa yang sudah berjalan selama 1 bulan ini, tentunya saya mendapatkan pemahaman baru tentang filosofi pemikiran Ki Dewantara yang ada di modul 1.1 dan 1.2 tentang nilai dan peran di penggerak. Kemudian yang saya dapatkan juga adalah bahwa jadi lebih mengetahui Pak pembelajaran sistem LMS itu seperti apa kan gitu kan. Di situ ada diskusi yang bisa pendapat dari teman-teman itu juga bisa sebagai masukan, sebagai referensi menambah pemahaman kita terhadap materi-materi yang ada di LMS itu. Kemudian yang saya dapatkan juga adalah terjalinnya komunikasi yang baik, karena bisa ada sesi ruang kolaborasi yang di presentasi itu Pak kan. Jadi di situ tercipta kolaborasi, tercipta kerjasama, jadi kami semakin akrab, semakin dekat bersama kawan-kawan yang dulunya itu masih canggung kan gitu. Itu pecah ya? Ya, udah mulai besar kan. Ya awal-awal kan sih malu-malu kan gitu. Kan sudah sedang mau mana juk apa kan gitu, sekarang udah lepas ya kan. Itu sih proses yang sudah berjalan dan yang saya rasakan itu. Jadi luar biasa ya prosesnya. Jadi ada kesan-kesan juga ada pengalaman yang mungkin bisa nanti menjadikan sebuah pandangan baru tentang bagaimana nanti dapat melakukan lalu ketika sudah melakukan proses itu, capaian apa yang kira-kira Bapak peroleh? Untuk capaian yang saya peroleh selama 1 bulan ini Pak ya, ini dari hasil kolaborasi, dari hasil tentu lebih kuat pemahaman saya terhadap filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Salah satu yang menarik bagi saya itu Pak, sebelumnya saya menganggap siswa itu dia seperti kertas putih aja kosong. Ternyata setelah mengetahui filosofi dari Ki Hajar Dewantara, rupanya siswa itu bukan kertas putih, kertas yang memang sudah ada, tinggal kita bagaimana untuk memperbaiki, maksudnya lebih ibarat melukis gitu kan, kayak mana ini supaya lebih cantik, lebih indah, nah gitu. Tadi kan coret-coretan. Iya, tadi kalau dulu memang saya kira yang namanya anak itu ya kertas kosong gitu, nggak tahu apa-apa. Tapi ternyata itu hal yang baru kali menurut saya Pak. Ternyata selama ini saya salah pemahaman. Sebenarnya itu agak sedikit apa ya? Agak sedikit sulit ya. Iya. Kertas kosong, lalu ada coretan. Tentunya mudah-mudahan ya Pak Ilham bisa memahami lebih dalam lagi. Iya. Sehingga itu menjadi sebuah keyakinan pada diri sendiri. Sebelumnya yakin atau enggak tentang filosofi Ki Hajar Dewantara? Apalagi ada kata menghamba itu. Menghamba. 50-50 sih Pak. Sebelumnya saya 50-50. Karena gini. Kenapa saya 50-50? Karena zaman saya sekolah dulu ya kan, nggak seperti ini. Zaman sekolah itu memang harus ada punishment, memang harus untuk begini dan begitu kan Pak. Tapi kalau sekarang ya nggak boleh ternyata seperti itu. Kita menghukum siswa tidak boleh, kita menjudge siswa tidak boleh kan gitu. Jadi benar-benar itulah makanya berhamba pada siswa tadi, kita benar-benar mengetahui bagaimana latar belakang siswa. Makanya sebagai tambahannya adalah sebagai guru itu kita perlu mengetahui pendekatan secara psikologi anak itu seperti apa sih. Ada anak yang mungkin dia itu tidak suka dengan suatu pelajaran itu karena apa? Ada ketika pembelajaran kita di kelas dia itu sering buruk, nah gitu. Ada
yang dia tingkatnya over kan karena apa ya? Jadi kita harus melakukan pendekatan secara psikologi supaya kita bisa mengetahui tindak lanjut apa yang harus kita lakukan. Karena saya tahu ini gitu, karena mata pelajaran tentang pendidikan agama Islam itu kan berkaitan dengan hamba. Pernah nggak muncul di pikirannya itu bahwasanya hamba bisa ada Padahal hamba itu hanya kepada Allah. Iya. Gitu. Ya itu tadi awalnya memang kayak gini ya, kayaknya nggak pas gitu. Kita harus berhamba ya. Jadi saya membesit itu semua, maksud yang berhamba itu cobalah kita itu mengajar dengan sepenuh hati pada peserta didik. Apa sih yang dibutuhkan mereka gitu kan. Jadi apa namanya, benang merahnya di situ sih Pak. Saya membesit dengan kata-kata menghamba itu tadi. sepenuh hati ya. Dengan mengajar dengan sepenuh hati. Jadi nggak boleh tinggal, nggak boleh. Jadi ini adalah pendampingan individu pertama di angkatan 10 ya. Kita akan melakukan prosesnya. Kemarin kita sudah melakukan pengalaman orientasi, sudah pembelajaran daring selama 21 bulan ya. Tentunya ada banyak hal yang perlu saya ketahui ya, yang harus kasih informasinya ke saya. Baik nanti ada keresahan, ada harapan yang kita sudah bicarakan di lokal orientasi. Sudah pada lokal orientasi itu sendiri adalah bagaimana pemahaman awal, kekuatan awal yang akan dipunyai CGP itu untuk menjalani proses selama betul-betul 20 bulan. Kadang-kadang memang lebih dari 6 bulan ya. Ya itu sangat berproses sekali dan sangat waktu, lelah, banyak hal yang harus digali lagi potensinya. Dan ingat bahwasanya guru penggerak ini bukan apa yang sudah ada dalam diri kita, tapi bagaimana potensi itu bisa berdampak dan bisa berkembang lebih banyak lagi. Nah, tugas saya di sini sebagai pengajar praktik adalah untuk memunculkan itu, membuat itu jadi lebih kuat lagi, sehingga Bapak bisa lebih banyak kan JGP mungkin ya yang ya sudah apa yang sudah kulakukan ya sudah, lalu banyak menyedot karya orang lain untuk bisa menjadi karyanya sendiri. Kemarin kan saya motivasi juga tentang apa ya, bagaimana membeda dengan ada sesuatu yang unik yang bisa diperlukan. Gak usah yang besar-besar kali, gak usah adakan aku prakarsa ngadain pensi, ngadain sebuah kegiatan yang besar ya sebenarnya 1-2 kali ini. Nah, kepala seperti itu, kalau bisa seperti itu lebih bagus lagi. Tapi lebih kepada ini aja, yang dekat dan paling sederhana dan menolong. Bagaimana membenarkan itu kemampuan siswa. Lalu siapa yang pengikut bapak yang guru-guru yang Indonesia ini pernah belajar monolog ini dulu dia nah itu kan sederhana sebenarnya, itu bisa ditonjolkan sama seperti yang lihat diskusi kemarin saya waktu peran dan nilai guru penggerak. Orang kelompok bapak kan lebih kepada pembelajaran ya, masing-masingnya kan, kalau yang lain lebih kepada membuat sebuah program. Tapi alhamdulillahnya saya lihat tidak bicara tentang literasi lagi. Biasanya itu asik-asik literasi, tapi dampaknya itu saya bilang apa nih kan, kemana apa arahnya, nah, seperti itu. Tergantung situasi dan kondisinya. Saya harapkan juga itu adalah menjadi kelemahan kami, tapi menjadi kekuatan untuk mereka juga kita melakukan hal-hal yang seperti ini. Memang kompetensi kalau kita serius di guru ini ya, contoh misalnya saya tahun 2004 sudah mulai mengajar, saya serius melakukan itu, dan sampai 2024 ini banyak hal yang sudah saya alami dan saya dapatkan ya. Tentunya perkara rezeki itu sama Allah ya kan. Nah, tinggal bagaimana kita kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak
prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk